keburukan pada dirinya, malah dia buta, tidak pernah melihatnya. Kebaikan yang ada pada diri orang lain, malah dia anggap itu adalah hal yang tidak baik. Ketika kita menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, ketika kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah SAW, mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, perintahnya yang wajib, yang sunnah kita amalkan, larangannya yang haram, yang makruh kita jauhi. Nah, agar hati kita itu yakin, walaupun ada yang komen tidak benar, ada yang sinis, ada yang memperolok-olok, ketika kita berada di atas kebenaran, bahkan ketika kita berada di atas rel kemuliaan, ya, mungkin saja ada yang memperolok-olok. Berapa banyak orang yang memperolok-olok yang tukang ngaji. Ngaji we ka ditu ka dieu sia mah. Saya mah burang ngaji, putih ngaji hanter. Orang ngaji diolok-olok, bayangkan. Orang nonton film setiap waktu tidak pernah diolok-olok. Dirinya sendiri, kepada dirinya sendiri tidak pernah memperolok-olok, yang kerjaannya nyoh HP, kerjaannya ngobrol, kerjaannya mikirin dunia, kerjaannya nonton yang enggak benar, yang tidak mengingatkan kepada Allah, bahkan melupakan kepada Allah. Pernahkah dirinya memperolok-olok dirinya sendiri? Enggak. Memperolok-olok yang lain enggak. Tapi ketika melihat orang lain rajin ibadah, kenapa bisa timbul ingin memperolok-olok? Nah, coba bayangkan. Tidak sedikit yang memperolok-olok yang pakai hijab, yang pakai kerudung diperolok-olok. Tidak sedikit yang memperolok-olok yang pakai sorban. Loh, pakai sorban loh. Rasulullah pakai sorban, pakai imamah. Kenapa diperolok-olok? Gitu kan? Yang pakai gamis diperolok-olok. Ya? Yang megang tasbih diperolok-olok, bayangkan. Hah? Yang pakai cadar diperolok-olok. Loh, orang yang pakai cadar, apa salahnya gitu kan? Apa yang disebut salahnya? Yang pantas diperolok-olok. Bahkan yang pantas diperolok-olok tidak diperolok-olok. Ini kehidupan. Makanya walaupun muslim, jikalau dia terpengaruh oleh setan, bisa saja sifat setan itu nempel pada dirinya. Akhirnya yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Keburukan pada dirinya, malah dia buta, tidak pernah melihatnya. Kebaikan yang ada pada diri orang lain, malah dia anggap itu adalah hal yang tidak baik. Catat nih. Catat nih. Allah. Nah, ini harus disadarkan, kita ini, umat Islam ini harus difahamkan. Harus difahamkan. Kalau sudah paham, maka pasti semua akan meyakini tidak ada yang lebih pantas disyukuri oleh setiap muslim. Ingat, daripada deretan pemberian Allah, terkecuali iman dan Islam. Ini yang harus lebih disyukuri, karena ini anugerah yang paling mahal. Kita, keluarga kita beriman kepada Allah, beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada para malaikat, kepada Quran, kepada para rasul, kepada kitab-kitab suci, kepada hari kiamat dan tanda-tandanya, kepada takdir. Kita dan keluarga kita rajin ngaji ke ulama, anak bisa pesantren mencari ilmu, di pesantren ilmu Allah.
Lalu rajin mengamalkannya, rajin sholat, rajin puasa. Ya. Waktunya zakat, mengeluarkan zakat. Ketika mampu pergi haji, melaksanakan haji. Ada lebihnya lagi, ya. Rajin sodakoh, rajin jariah, menolong sesama, menengok yang sakit, mengurus jenazah, bertakziah kepada ahli jenazah, mengurus anak yatim, membela kaum duafa, membela orang-orang yang dapat musibah, membela orang-orang yang terdolimi. Nah, rajin baca Quran, rajin baca sholawat, rajin zikir. Bisa tutup aurat. Masya Allah. Berakhlak mulia kepada Allah, berakhlak mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak mulia kepada para kekasih Allah, berakhlak mulia kepada sesama muslim, bahkan berakhlak mulia kepada semua makhluk Allah. Ini yang harus lebih disyukuri ketimbang kita punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya duit banyak, punya jabatan dunia tinggi, punya gelar-gelar dunia berderet banyak. Bahkan ketimbang kita dikasih kesehatan oleh Allah, kekuatan badan oleh Allah, dikasih paras yang cantik, yang ganteng, dikasih kecerdasan, dikasih pengetahuan yang luas dalam urusan dunia. Walaupun itu pun juga harus kita syukuri, karena itu bagian daripada nikmat dari Allah. Tapi ada yang harus lebih disyukuri. Apa yang barusan Buya katakan, iman, Islam, ihsan ini. Syukuri kita dan keluarga bisa sholat. Sudah sholat fardu, naik sholat sunnah. Syukuri bisa qobliyah, bisa ba'diyah, bisa witir, bisa duha, bisa tahajud. Syukuri ketika masuk masjid bisa sholat tahiyatul masjid. Setiap habis wudu bisa sholat syukril wudu. Syukuri setiap hari bisa sholat istikharah, bisa sholat taubat, bisa sholat tasbih. Syukuri kalau setiap habis maghrib bisa sholat awabin, bisa sholat unsi. Syukuri itu. Ini harus lebih disyukuri ketimbang kita punya rumah yang mewah. Bahkan ketimbang jasad kita, roh kita. Kenapa? Karena kalau jasad manusia dan roh manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang di dalamnya tidak ada cahaya iman, yang di dalam tubuhnya tidak ada Islam, maka jasad dan ruh yang diciptakan oleh Allah itu hanya dicanangkan oleh Allah untuk menjadi kayu bakarnya api neraka. Artinya apa kita ini? Artinya apa jasad kita ini? Apa ruh kita ini? Lalu kita banggakan? Ya. Lihat. Jasad dan ruh bisa menjadi ahli surga karena ada iman. Kalau tidak ada imannya, ya nggak bisa jasad dan ruh menjadi ahli surga. Di mana nanti tempatnya yang tidak beriman? Di neraka dan abadi di nerakanya. Bayangkan. Bayangkan. Ini harus difahami oleh kita semuanya.